kabar adik-adik yang ada di rumah? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Nah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang satu cerita dalam Alkitab, yaitu tentang Daniel, seorang pahlawan yang setia kepada Allah. Jadi dalam suatu kerajaan bernama Kerajaan Media, ada seorang raja bernama Raja Darius adik-adik. Raja Darius ini memerintah pada umurnya yang ke-62 tahun. Jadi kalau kita pikir-pikir, ternyata Raja Darius ini sudah tua. Ternyata Raja Darius ini sudah kakek-kakek adik-adik. Sehingga untuk menolongnya dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Darius memilih 120 orang yang akan menolongnya dalam pemerintahannya. Tapi selain daripada itu, Raja Darius juga memilih 3 orang yang ditugaskan untuk mengawasi 120 orang tadi adik-adik. Siapa aja sih namanya? Nah, nama yang pertama itu adalah Daniel. Tapi 2 orang temannya Daniel ini tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kalau Kak Fani dan juga adik-adik yang ada di rumah, kita buat nama buat kedua teman Daniel ini. Ayo sekarang kita berpikir, siapa ya kira-kira nama yang mau kita jadikan sebagai nama dari kedua temannya Daniel? Oh iya, gimana kalau kita buat namanya Dodo dan Dino? Kak Fani, kenapa kok namanya bisa Dodo dan Dino? Karena Dodo dan Dino berawalan dari huruf D sama dengan Daniel. Supaya kita mudah ingat, jadi namanya yang pertama Daniel, Dodo, dan Dino. Jadi dari antara ketiga orang ini, ketiga orang yang telah dipilih oleh raja untuk mengawasi ke 120 orang tadi, Daniel lah yang paling dikasih oleh raja adik-adik. Karena apa? Karena Daniel itu adalah seorang yang penuh hikmat, seseorang yang setia, seorang yang rajin, seorang yang melakukan semua tugasnya dengan baik. Tapi karena hal ini, kedua teman Daniel, si Dodo dan si Dino tadi merasa cemburu. Mereka iri kepada Daniel. Mereka mulai memikirkan cara bagaimana ya supaya kita dapat menjatuhkan Daniel dari jabatannya. Supaya Daniel ini yang awalnya dikasih oleh raja, akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka mulai berpikir. Terus si Dodo ngomong, Din, gimana ya caranya? Tapi kan Daniel itu baik, Daniel itu pintar, Daniel itu melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik. Jadi kita nggak punya celah untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pekerjaannya. Terus si Dino nyahut, iya ya, kalau aku pikir-pikir juga, ternyata Daniel itu bersih dalam pekerjaannya. Apa ya kira-kira hal yang dapat kita lakukan supaya dapat menjatuhkan Daniel ini dari jabatannya? Mereka mulai berpikir adik-adik, mereka berpikir dengan sangat keras. Butuh beberapa waktu yang lama bagi mereka untuk memikirkannya. Dan dapatlah satu alasan yang membuat mereka bisa menjatuhkan Daniel, yaitu tentang hal beribadah kepada Allahnya. Daniel ini seorang yang setia adik-adik, setia kepada Allah. Daniel selalu menaikkan permohonannya, Daniel selalu menaikkan doanya selama 3 kali dalam sehari sambil memuji-muji Allahnya. Sehingga mereka mengajukan permohonan ini kepada raja. Karena pada saat itu orang-orang di media itu mereka tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, mereka menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada pohon-pohon, batu-batu. Padahal hal itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tapi mereka melakukan hal itu. Setelah berpikir lama, akhirnya Dino dan juga Dodo tadi sepakat bahwa mereka akan mengajukan permohonan kepada raja, yaitu mengajukan persepakatan bahwa dalam 30 hari tidak ada yang boleh menaikkan permohonan kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Karena mereka tahu dalam 30 hari, bahkan dalam sehari saja, Daniel pasti akan berdoa kepada Allah. Karena hal itu yang biasanya dilakukan oleh Daniel. Untuk melancarkan rencana kedua orang ini,
rencana kedua teman Daniel ini, si Dodo dan si Dino ini, mereka berjalan. Mereka pergi menghadap raja, adik-adik. Setelah sampai di istana raja, mereka langsung berseru kepada Raja Darius. Raja Darius, kami memiliki permohonan yang akan kami ajukan kepada tuanku ya raja. Terus Raja Darius nyahut, ya Dodo dan Dino, apa yang mau kalian ajukan kepadaku? Si Dodo dan si Dino menjawab, begini tuanku ya raja, bagaimana kalau dalam 30 hari ini tidak ada yang boleh menaikkan permohonan kepada siapapun selain kepada tuanku ya raja. Terus satunya lagi jawab, oh iya, benar sekali raja. Bagaimana kalau hal itu kita terapkan selama 30 hari supaya semua orang datang kepada raja sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan di media. Setelah itu Raja Darius mulai berpikir-pikir, Raja Darius mulai menimbang-nimbang apakah hal itu adalah hal yang baik. Setelah berpikir cukup lama, ternyata Raja Darius setuju adik-adik. Raja Darius setuju bahwa dalam 30 hari tidak ada yang boleh menaikkan permohonan kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Si dua orang temannya Daniel tadi, akhirnya mereka senang dalam hati mereka. Yes, pasti dengan cara ini Daniel dapat dijatuhkan, Daniel dapat diturunkan dari jabatannya dan dilempar ke dalam gua singa. Mereka senang sekali adik-adik, mereka senang sekali. Bahkan dalam hatinya berteriak-teriak, yes, yes. Akhirnya Daniel bakalan diturunin dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam gua singa. Setelah perintah itu dikeluarkan oleh Raja Darius dan sudah dimeteraikan dengan cincinnya raja, artinya sudah sah ya. Artinya peraturan ini sudah sah bahwa selama 30 hari tidak ada yang boleh menaikkan permohonan kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Nah, kedua teman Daniel ini langsung pergi ke rumahnya Daniel. Mereka perginya pelan-pelan adik-adik supaya nggak ketahuan sama Daniel. Mereka mulai lihat pelan-pelan ke dalam rumah Daniel. Ternyata benar, Daniel sedang menaikkan permohonannya kepada Allah. Daniel sedang berdoa kepada Allah di dalam kamarnya dan memuji-muji Allah. Walaupun Daniel tahu bahwa Daniel pasti akan dihukum saat Daniel berdoa kepada Allah, tapi Daniel tetap setia untuk berdoa. Nah, karena kedua orang ini sudah melihat bahwa rencana mereka berhasil, mereka langsung bergegas ke istananya raja. Mereka bergegas, mereka berlarinya lebih cepat adik-adik, supaya mereka cepat sampai ke istananya raja. Dan setelah mereka sampai ke istananya raja, mereka langsung mengadu, Raja Darius, bukankah tadi Raja Darius sudah mengeluarkan suatu perintah bahwa dalam 30 hari ini tidak ada yang boleh menaikkan permohonan kepada siapapun selain kepada tuanku ya raja? Raja Darius bilang, benar sekali, saya sudah memeteraikannya dengan meterai raja, yang artinya perintah itu adalah sah. Setelah itu, kedua temannya Daniel ini berkata, tapi raja, kami tadi lihat bahwa Daniel menaikkan permohonannya kepada Allahnya. Daniel sedang berdoa di dalam kamarnya. Jadi menurut peraturan Media dan Persia, bahwa ketika suatu perintah sudah dimeteraikan dengan meterai raja, artinya tidak bisa diubahkan lagi. Jadi Raja Darius harus menjatuhkan suatu hukuman kepada Daniel, yaitu dilemparkan ke dalam gua singa, yaitu gua yang sangat menyeramkan karena dipenuhi oleh singa-singa. Raja Darius mulai sedih hati adik-adik. Raja Darius sangat sedih karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Lalu Raja Darius mulai memikirkan cara apa yang harus dilakukan supaya Daniel ini dapat dibebaskan dari hukumannya. Tapi sampai pagi, Raja Daniel tidak menemukan cara apapun yang dapat dilakukan untuk menolong Daniel. Akhirnya, karena hal itu,
Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua temannya Daniel ini? Mereka pastinya senang. Yes, 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 yes. Akhirnya si Daniel itu, seorang yang dikasih oleh raja, pasti bakalan diturunin dari pemerintahannya, bakalan diturunin dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pastinya kalau dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel pasti akan mati. Mereka berpikir demikian, adik-adik. Tapi satu hal yang sangat mengejutkan terjadi di dalam gua singa itu, adik-adik. Singa-singa yang ada di dalam gua itu saat melihat Daniel, mereka tidak menerkam Daniel karena Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa itu supaya mereka tidak bisa menerkam Daniel, supaya mereka tidak bisa mencabik-cabik Daniel. Mereka tidak bisa melakukan hal itu karena Allah ada di pihaknya Daniel. Jadi keesokan harinya dengan susah hati Raja Darius ini datang ke pintu goanya dan ke pintu goa singa tadi, tempat Daniel dikurung tadi. Raja Darius datang dengan susah hati, dengan hati yang pedih dia berseru, "Daniel, masih selamatkah engkau? Sanggupkah Allah yang engkau sembah itu melepaskan engkau dari mulut singa-singa?" Si Raja Darius berseru kepada Daniel. Tapi adik-adik, tanpa disadari, Daniel menyahut dari dalam goa singa tadi, Raja Darius, ini aku Daniel. Allah yang aku sembah telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa sehingga mereka tidak dapat mengapa-ngapakan aku. Setelah itu Raja Darius bersukacita kembali, adik-adik. Raja Darius bersukacita karena Daniel dibebaskan dari singa-singa tadi. Daniel tidak mati akhirnya. Yeay, akhirnya Daniel hidup. Dan Daniel dilepaskan dari gua singa itu oleh Raja Darius. Dan akhirnya adik-adik, kedua temannya Daniel tadi beserta semua keluarganya ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa sebagai pengganti Daniel karena mereka telah merancangkan suatu perbuatan yang jahat. Nah, belum juga mereka sampai ke dalam mulut gua singa tadi, singa-singa sudah menerkam mereka. Kulit mereka dicabik-cabik, adik-adik, dan mereka akhirnya mati. Ya, demikianlah hal yang terjadi kepada orang-orang yang jahat. Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Nah, ada beberapa hal yang akan Kak Fani sampaikan, yaitu yang pertama, seorang yang setia kepada Allah pasti akan dilindungi oleh Allah. Jadi adik-adik jangan pernah berhenti untuk setia kepada Allah. Adik-adik harus setia beribadah kepada Allah, setia berdoa kepada Allah, sekalipun dalam keadaan online. Adik-adik harus tetap mengikuti sekolah minggu. Dan yang kedua, ada ganjaran bagi orang-orang yang merancangkan kejahatan seperti kedua temannya Daniel tadi. Jadi adik-adik tidak boleh ya melakukan kejahatan. Adik-adik di rumah harus hidup jujur, hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Harus hidup jujur, harus hidup setia, melakukan semua tugas-tugas dengan baik. Baik itu tugas-tugas yang ada di sekolah, adik-adik harus kerjakan. Di sekolah saat ulangan tidak ada yang boleh mencontek, karena mencontek itu berdosa dan tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengerin firman Tuhan. Saat ini semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah dengarin firman Tuhan dan kami mau setia seperti Daniel. Tolong kami ya Bapa, supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bye-bye. Sampai ketemu